Pos Koramil persiapan Mare yang berada di Kampung Suswa diserang orang tak dikenal. Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Kota melakukan monitoring kedatangan 3 kontainer berisikan minyak goreng di Pelabuhan Laut Sorong. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Pos Koramil persiapan Mare yang berada di Kampung Suswa, Distrik Mare, wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat, yang merupakan bagian wilayah Kodam 18 Kasuari, diserang oleh salah satu orang yang diketahui sedang mabuk pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 01.47 waktu Indonesia Timur. Pelaku diidentifikasi bernama Franky Nau, umur 50 tahun, warga Kampung Navasi, Distrik Mare, Papua Barat, dan merupakan Ketua Bamuskam Navasi, Kabupaten Maibrat. Pelaku berhasil dilumpuhkan karena akan menyerang dan melukai Komandan Koramil. Kejadian bermula ketika pelaku yang sedang dalam keadaan mabuk lari ke arah Pos Ramil Mare dengan membawa parang. Ia menuju Pos Ramil beserta sejumlah orang yang juga sama-sama dalam kondisi mabuk. Saat pelaku mendekat Pos Ramil dan Pos Ramil Letda Infantri Damanik beserta anggota yang sedang melaksanakan siaga berusaha memberikan peringatan dengan kata-kata agar tidak mendekat. Akan tetapi pelaku tetap bersikeras maju sambil membawa parang sehingga salah satu anggota Pos Ramil memberikan tembakan peringatan pertama ke arah atas. Peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh pelaku dan tetap maju menuju Pos Ramil sehingga diberikan tembakan peringatan kedua ke arah tanah. Peringatan kedua tersebut juga masih tidak dihiraukan, sehingga pelaku tetap maju dan naik ke tangga pos sambil mengayunkan parang ke Dan Ramil yang berada kurang lebih 1 meter dari pelaku. Melihat kondisi genting tersebut, anggota Pos Ramil langsung melakukan tindakan melumpuhkan pelaku dengan tembakan ke arah kaki dan mengenai mata kaki kanan. Pelaku akhirnya berhenti dan diamankan anggota Pos Ramil. Beberapa orang lain yang datang bersama pelaku akhirnya melarikan diri. Setelah diamankan, pelaku selanjutnya diberikan pertolongan untuk menghentikan pendarahan. Saat ini kejadian sedang dalam tahap penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Wilayah tersebut kini dijaga oleh aparat agar masyarakat tetap tenang dan kondisi wilayah tetap kondusif. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bersama Kepolisian dan Dinas Perhubungan pada Sabtu 16 April 2022 lalu melakukan penyelidikan kecelakaan maut yang menewaskan 18 orang di kilometer 10 Kampung 2B, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pihak KNKT menyebutkan dari hasil penyelidikan kecelakaan maut yang menewaskan 18 orang tersebut diakibatkan truk kelebihan muatan. Dan pada saat itu pengendara truk tidak menurunkan kecepatan saat hendak melintasi di jalur turunan yang dianggap ekstrim. Menurut KNKT, di jalur rawan seperti ini semua kendaraan yang akan melintas harus menggunakan gigi rendah untuk mengurangi resiko kecelakaan yang akan terjadi di sekitar lokasi. KNKT berharap setelah rekonstruksi ini, Ditlantas Polda Papua Barat bersama pihak terkait segera memasang papan peringatan di sekitar lokasi untuk mengingatkan para pengemudi agar pengemudi wajib menggunakan gigi rendah ketika melewati turunan panjang. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono mengatakan, dari hasil traffic accident analysis di lokasi bertujuan untuk memperoleh informasi berupa kronologi, pola kejadian, informasi teknis dan kondisi infrastruktur. Hasil traffic accident analysis baru akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Namun dari hasil rekonstruksi bahwa memang kejadian kecelakaan disebabkan karena overload yang menyebabkan daya cengkraman rem tidak berfungsi dengan baik. Setelah selesai dilakukan penyelidikan, truk akan dievakuasi menggunakan alat berat menuju Polres Manokwari sebagai barang bukti. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Kota melakukan monitoring kedatangan 3 kontainer berisikan minyak goreng di pelabuhan yang didatangkan dari luar Papua.
Untuk memastikan minyak goreng yang berada di dalam kontainer itu aman sebelum dibawa ke distributor CV Mariat, Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtelahitu bersama Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, Ibtu Al-Syarif Martadina, serta pihak Pelindo Sorong melakukan monitoring minyak goreng. Kedatangan 3 kontainer itu terdiri dari minyak goreng subsidi dan minyak goreng non-subsidi. 3 kontainer minyak goreng yang diperuntukkan terdiri 1 kontainer minyak goreng subsidi dalam bentuk jerigen warna kuning berisi 20 liter, 1 kontainer minyak goreng kunci mas non-subsidi dalam bentuk karton berisi 2 liter, dan 1 kontainer minyak goreng merek Masku dalam bentuk karton berisi 5 liter dikemas dalam jerigen 5 liter. Dijadwalkan penyerahan oleh pihak ekspedisi kepada distributor pada hari Selasa tanggal 19 April 2022. Akan dikawal oleh pihak kepolisian sampai tujuan akhir. Untuk itu pihak kepolisian menghimbau setiap pengiriman minyak goreng subsidi maupun non-subsidi harus dilaporkan kepada pihak Satgas Pangan Polda Papua Barat dan Satgas Pangan Polres Sorong Kota. Satgas Pangan akan melakukan monitoring dan pengawalan hingga ke konsumen akhir dan tidak diperuntukkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Papua Barat menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Women 20 U20, sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat menjadi salah satu tuan rumah prakegiatan internasional untuk perempuan Women 20 dan pemuda Youth 20. Kegiatan ini merupakan mesin penggerak dari kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 atau Group of 20 yang akan berlangsung di Bali pada bulan November mendatang. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinusa sebagai Ketua Panitia Lokal mengatakan, event yang akan berlangsung merupakan event internasional yang akan dilaksanakan di 5 provinsi, salah satunya di Provinsi Papua Barat. Untuk Women 20 atau W20 akan berbicara tentang disabilitas, bagaimana peran wanita dalam perekonomian, baik lokal hingga tingkat internasional. Dan U20 atau Y20 akan membahas tentang peran pemuda di bidang ekonomi, sosial, politik, dan semua hal yang dibahas akan dirangkum menjadi satu materi yang akan dibahas di G20 atau Group of 20. Ketua Panitia pelaksanaan Summit W20 maupun Yankee 20 itu kemarin kami telah melakukan di RRI. Nah, kami berharap teman-teman media dapat menyampaikan sehingga gaung terhadap kegiatan internasional, kegiatan kenegaraan ini bisa secara masif diketahui oleh masyarakat. Jadi event ini memang event internasional yang puji Tuhan kita dipercayakan oleh negara untuk dapat melaksanakannya sebagai 5 provinsi, salah satu 5 provinsi yang ada di Indonesia, seperti itu. Lebih lanjut disampaikan untuk kegiatan Women 20 akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2022 dan U20 akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2022. Untuk tempat kegiatannya sendiri saat ini masih difokuskan di Gedung PKK Provinsi Papua Barat yang akan dihadiri oleh 5 istri kepala negara. Difokuskan ke Manokwari, jadi tanggalnya kalau tidak salah yang perempuannya dari Mei dimundurkan ke tanggal 6 sampai 7 Juni, kemudian yang pemudanya sekitar 16-17 Juni, 1 minggu setelah itu. Jadi difokuskan di Manokwari. Nanti tempat kegiatan kami sementara melihat yang lebih pasnya kami di Gedung PKK. Di Gedung PKK, kemudian ada 5 istri kepala negara yang nanti hadir, yang 2 sudah positif hadir, yang satunya belum, yang 2-nya nanti ikut hybrid. Diharapkan kegiatan internasional yang akan dilaksanakan di Manokwari dapat didukung oleh media untuk menggaungkan kegiatan tersebut dan juga kepada masyarakat agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga event tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, informasi afirmasi penerimaan 250 jaksa orang asli Papua di Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang akhir-akhir ini beredar di kalangan masyarakat belum ada persetujuan dari Kemenpan RB. Dalam sebulan terakhir beredar informasi akan ada afirmasi penerimaan 250 jaksa dan tata usaha di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Informasi tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol. Juniman Hutagaol kepada wartawan belum lama ini usai melakukan penandatanganan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menyampaikan, dalam setiap penerimaan tentu akan ada keputusan Jaksa Agung yang di dalamnya memuat tentang alokasi penerimaan. Termasuk alokasi untuk Papua dan Papua Barat belum ada putusan Jaksa Agung dan belum ada dasar hukum yang jelas. Jadi nggak mungkin Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan tanpa ada green light atau kata persetujuan dari Menpan. Oke lah, bisa kita terima karena seperti itu. Setelah berstatus pegawai, gajinya dari mana? Ini kan harus terkait dengan persiapan penggajian dari Kementerian Keuangan. Bukan sedikit. Jadi tidak hanya sekedar kita terima lalu bekerja, dan penggajiannya tiap bulan dari mana? Dari negara. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat berharap insan pers juga ikut menyampaikan kepada masyarakat terkait informasi yang telah beredar akan ada afirmasi penerimaan 250 jaksa dan pegawai tata usaha orang asli Papua. Karena Kejaksaan tidak dapat mengambil keputusan tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, Juniman menegaskan untuk saat ini, opsi yang beredar di masyarakat tentang afirmasi penerimaan 250 jaksa dan pegawai tata usaha belum ada. Peran serta rekan-rekan pers untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa terkait dengan kebijakan penerimaan pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia itu ada aturan main, itu ada keputusan Jaksa Agung yang selalu diterbitkan ketika akan melakukan proses penerimaan pegawai yang sudah ditentukan untuk kejaksaan itu. Terlebih lagi khusus untuk Papua Barat, Papua, yang Aceh, yang daerah otonomi khusus. Di sana sudah ada sebagian alokasinya untuk orang asli. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa merayakan kematian Yesus Kristus dan menyongsong Hari Raya Paskah 2022, Persekutuan Anak dan Remaja GKI Sion Sanggeng Manokwari menggelar Kem Paskah. Kem Paskah Persekutuan Anak dan Remaja dalam rangka kematian Yesus dan menyongsong Paskah 2022 berlangsung di halaman Gereja GKI Sion Sanggeng. Kem Paskah Parsion Sanggeng diramaikan dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya senam bersama, membuat karya salib dari botol bekas, serta outbound. Ketua Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Sion Sanggeng menyampaikan, kegiatan Kem Paskah semata-mata bertujuan untuk memaknai peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam rangka Paskah, kami di Sekolah Minggu melakukan kegiatan ini. Semuanya untuk anak-anak memaknai bahwa Yesus sudah mati buat mereka dan mereka harus tahu peristiwa besar itu sehingga mereka mau hidup untuk Tuhan Yesus demi kemuliaan dan dalam kegiatan Paskah ada rahmen yang dipercayakan oleh BHMJ kepada BPPAR dalam rahmen penyaliban Yesus Kristus, dan kemudian ada outbound, kemudian ada kegiatan keterampilan serta kegiatan pencarian telur Paskah untuk anak-anak kecil. Kem Paskah yang diwarnai dengan berbagai kegiatan kerohanian diharapkan dari semuanya yang diajarkan dalam Alkitab dapat dipahami oleh Persekutuan Anak dan Remaja GKI Sion Sanggeng. Sebuah kegiatan yang kami lakukan, kami berharap anak-anak bisa mengingat semua karya dan cerita kisah yang ada di dalam Alkitab, serta mereka juga mengetahui dan dapat menceritakan kepada semua orang, kepada teman, kepada keluarga, bahwa Yesus sudah mati buat mereka dan Yesus bangkit karena kuasa maut tak dapat mengalahkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu pemirsa, Jemaat GKI Sion Sanggeng gelar pawai obor sambut Fajar Paskah sebagai lambang sukacita atas kebangkitan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit mengalahkan maut.
Sebagai lambang sukacita akan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut pada hari yang ketiga setelah wafat di kayu salib pada Jumat Agung, Jemaat GKI Sion Sanggeng pada Minggu subuh menggelar pawai obor. Pawai obor mengambil start dari halaman gedung gereja, melintasi Jalan Trikorawosi, Jalan Yosudarso, Jalan Percetakan, Jalan Condronegoro, Jalan Pahlawan dan kembali ke halaman gereja. Acara ini dilepas oleh Wakil Ketua Klasis Pendeta Melkias Warfandu. Pawai Fajar Paskah yang menjadi peristiwa keimanan bagi umat Kristiani mengenang peristiwa kebangkitan Sang Juru Selamat bukan hanya dilakukan oleh Jemaat GKI Sion Sanggeng, namun dilakukan juga oleh jemaat-jemaat lainnya di Manokwari. Sehingga pada Minggu subuh, seluruh jalan-jalan di Manokwari diterangi api obor Fajar Paskah. Pendeta Melkias Warfandu selaku Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari mengapresiasi seluruh umat GKI di Manokwari yang bersukacita menyambut kebangkitan Yesus dengan Fajar Paskah. Pendeta Melkias juga menyampaikan umat GKI memaknai perjalanan penderitaan Yesus hingga kebangkitan yang merupakan sebuah kemenangan dari perjuangan Yesus. Dalam pawai obor yang telah kita laksanakan ini bagi gereja Kristen di tanah Papua melalui Klasis Manokwari telah menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat-jemaat yang telah melakukan pawai obor. Pawai obor ini adalah bagian daripada menyongsong Fajar Paskah. Fajar Paskah dalam Paskah yang pertama dan kedua. Ketika kita memaknai tentang perjalanan penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan Yesus Kristus membuktikan bahwa suatu kemenangan umatmu ada di dalam hidup dan kehidupan lewat kemenangan Kristus. Pasca tahun 2022 ini harus disyukuri karena selama 2 tahun terakhir umat Kristiani tidak dapat melakukan berbagai kegiatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh sebab itu tahun 2022 ini kebangkitan Yesus haruslah disyukuri karena kebangkitan Yesus pun membuat kita bangkit dari pandemi COVID-19. Penyampaian ini menjadi bagian kehidupan bagi kita semua yang berada di kota Injil Manokwari. Dan juga kita bersyukur untuk semua, baik saudara-saudari kita yang ada di Muslim dalam puasa dan juga dalam hari Ramadan. Bahkan juga sebagai Nasrani yang melakukan hari Paskah ini, kita menjaga sebuah kebersamaan antar umat beragama, terutama menjaga aman, damai, dan sejahtera. Selaku Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari, Pendeta Warfandu berharap ke depannya seluruh perayaan besar gerejawi dibuat semeriah mungkin dan dirayakan oleh seluruh umat GKI di Klasis Manokwari untuk menyuarakan suara kenabian. Pawai obor Fajar Paskah yang berlangsung Minggu subuh diawali dengan malam puji-pujian dan diakhiri dengan ibadah Fajar Paskah di gedung gereja GKI Sion Sanggeng yang dipimpin oleh Pendeta Maya Betaubun MTH. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.